Salam sehat dan tetap semangat masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Bersua kembali dengan saya Seto Hartono, tentu saja masih di acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Kami hadir untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, tentang informasi-informasi seputar kesehatan dan layanan kesehatan Rumah Sakit Jogja. Pagi hari ini, saya tidak sendiri, kami akan mengobrolkan terkait dengan pengaturan makan atau pengaturan gizi, pengaturan diet bagi diabetesi atau penderita diabetes mellitus. Kenapa hal ini kita obrolkan? Karena dalam data, Indonesia termasuk dalam peringkat 5 tertinggi penderita diabetes di dunia pada tahun 2021. Ini cukup mengkhawatirkan, terlebih dengan pola hidup yang marak di masyarakat Indonesia, di mana banyak sekali perilaku-perilaku konsumsi-konsumsi yang berlebihan, terutama pada konsumsi gula, yang sangat beresiko untuk terjadinya penyakit diabetes. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengobrolkan tentang pengaturan diet bagi penderita diabetes atau diabetesi dengan salah satu ahli gizi di Rumah Sakit Jogja. Beliau juga sebagai Kepala Instalasi Gizi di Rumah Sakit Jogja dan sekaligus edukator bagi penderita diabetes mellitus. Kita sapa bersama, beliau adalah Bapak Timur Haryadi, DCM. Selamat pagi Pak Timur. Selamat pagi Pak Setia dan semangat pagi. Semangat pagi Pak Timur ya. Pak Timur ini selain sebagai seorang dietitian atau nutrisionis, juga sebagai edukator ya Pak ya. Edukator untuk khusus diabetes. Nah, kaitannya dengan pengaturan diet diabetes, mungkin Pak Timur bisa menjelaskan. Kan kita masyarakat secara luas sudah tahu diabetes itu apa ya, kencing manis itu apa. Secara awam orang akan sudah paham bahwa diabetes itu adalah kencing manis, di mana kadar gulanya tinggi. Nah, untuk mengatur atau menjaga kesehatan seorang diabetesi, salah satunya adalah dengan pengaturan diet. Nah, tujuan dari pengaturan diet sendiri itu apa Pak Timur? Ya. Terima kasih Mas. Sebelumnya saya akan menyapa dulu para diabetesi. Ya. Para diabetesi, selamat pagi, tetap semangat, sehat dan senantiasa berbahagia. Ya. Jadi tujuan dari pengelolaan diet ini kan merupakan suatu pilar yang utama untuk mencapai status gizi yang optimal bagi para diabetesi. Ya, tujuan pertama yaitu menurunkan kadar gula darah mendekati normal. Biar stabil gitu ya Dok? Ya. Yang kedua, menurunkan gula darah dalam urin menjadi negatif. Kemudian mencapai berat badan normal. Dan yang keempat, itu berusaha supaya para diabetesi melakukan pekerjaan seperti orang normal. Artinya ketika diet ini dijalankan dengan baik, sesuai dengan kalau kita sebutnya mungkin ada jalurnya yang bagus, itu kadar gulanya akan cenderung normal, kemudian dapat beraktivitas, aktivitasnya seperti juga orang bisa normal. Seperti orang normal, dan yang lebih bagus lagi tadi kadar gula darah di air kencing air kencingnya itu juga negatif gitu ya. Baik, selain dari itu tujuan utama dari pengaturan diet bagi penderita diabetes mellitus. Nah, kira-kira ada trik tersendiri nggak untuk mengatur diet penderita diabetes itu apa saja Pak Timur? Ya, terima kasih Pak Setia. Jadi prinsipnya ada 3J plus 1. 3J plus gitu ya? 3J plus. Yang pertama itu jadwal makan. Jadi jadwal makan ini dalam sehari ya, itu 3 kali makan utama, 3 kali selingan, dengan interval waktu makan, jarak makan setiap 3 jam. Nah, kenapa 3 jam? Yaitu ketika tubuh menggunakan makanan dan minuman dalam tubuh menjadi energi itu melakukan proses 4 jam. Nah, dalam 4 jam ini agar tidak terjadi hipoglikemi, maka dalam 3 jam harus ada makanan masuk. Artinya sebelum benar-benar kosong sebelum gula darahnya turun, harus ada yang masuk lagi. Gitu ada asupan. Itu alasannya tiap 3 jam. Setiap 3 jam itu alasannya. Nah, berapa distribusinya dalam sehari? Jadi dalam misalnya jam 6, makan utama jam 6 itu 20% ya dari total kalori. Kemudian jam 9 itu selingan, makan selingan 10% dari total kalori. Kemudian makan siang, katakanlah jam 12 tadi, itu 25% dari total kalori. Kemudian selingan sore
itu 10% dari total kalori, makan malam 25% dari total kalori, dan makan selingan malam ya, itu 10% dari total kalori. Artinya jadwal makan itu setiap 3 jam itu harus ada intake yang masuk ya. Ada harus intake yang masuk, tetapi harus mempertimbangkan jumlah kalorinya. Jumlah kalorinya. Berarti ada tadi jadwalnya. Yang pertama kan J pertama adalah jadwal ya. Jadwalnya ada 6 kali, 3 kali makan utama ditambah 3 kali selingan di antara tiga jadwal makan utama gitu ya. Baik, yang kedua Pak Timur. Yang kedua itu adalah jumlah makanan. Jumlah makanan ini setiap diabetes berbeda. Karena berdasarkan jenis kelamin. Karena jenis kelamin itu antara laki dan perempuan berbeda. Kemudian berat badan, tinggi badan, umur, dan aktivitas. Ya, ini akan mengurangi nanti jumlah berapa yang jumlah makanan yang harus diasupkan. Untuk asupan diabetes ya. Penghitungan itu dasarnya itu. Nah, tetapi masing-masing orang kan akan berbeda ya Pak ya. Misalkan kalau laki-laki harus dengan berat badan tertentu harus sekian, kalau perempuan sekian, mungkin masalah usia juga. Itu. Jadi gini, dalam menentukan jumlah asupan yang masuk nanti bersama kalori ya. Jadi tadi kan berdasarkan jenis kelamin pertama laki-laki ya. Jadi laki-laki itu 30 gram per kilogram badan kalikan berat ideal. Nah, ketika orang tinggi badannya 100 di atas 160 itu harus dengan berat badan ideal. Katakanlah saya misalnya 162, berarti dengan rumus Broca yaitu 90% kalikan tinggi badan dalam cm kurangi 100 kalikan 1 kg berat badan. Itu kan menjadi berat badan ideal. Mungkin saya 55, berapa ya, 4 mungkin ya. Nah, kemudian kalau perempuan tinggi badannya di bawah 150 pakai berat badan aktual. Nah, kalau di atas 150 dia pakai berat badan ideal. Itu yang menentukan pertama, ditentukan dulu berat badan idealnya. Nah, kemudian ditentukan juga dengan status gizinya dulu. Status gizi dengan badan mass index ya, jadi indeks massa tubuh ya. Jadi dengan rumus berat badan dibagi tinggi badan meter dalam kuadrat. Nah, misalkan saya tingginya 162, berarti kan 1,62 kalikan 1,2 itu 2,62 dibagi beratnya ya. Kalau normal itu kan 18,5 sampai 22,9 normal ya. Nah, di atas itu misalnya 23, kalau saya lihat 23 ya, itu udah risiko. Udah risiko. Nah, kalau di atas 23 sampai 25 nanti sudah mulai risiko obesitas 1, di atas 30 risiko obesitas 2. Berarti kalau untuk terkait dengan jumlah kalori yang masuk, misalkan dari jenis kelamin tadi sudah ya, laki-laki perempuan, yang kedua adalah dari proporsi tubuh ya. Proporsi tubuh dulu ya, BMI dulu. Itu. Nah, yang membedakan apa Pak? Nanti misalkan berat badannya under normal atau di bawah normal atau yang melebihi normal, itu penghitungannya bagaimana? Nah, jadi ketika sudah ketemu ini berat badan idealnya ya. Kalau misalnya melebihi, berarti kan dikurangi dari nanti perkaliannya untuk menentukan berapa jumlah kalorinya. Jadi begini, ketika berat badan lebih dari di atas normal, misalkan 25 berarti kan dikurangi dari total kalori 10%. Jadi begini, pertama berat badan dulu, berat badan ideal kalikan ya laki-laki 30 kilokalori per kilogram berat badan. Udah ketemu. Kemudian ketika ada kelebihan berarti dikalikan mengurangi kelebihannya. Kalau di atas misalnya berat badan over obesitas 1 dikurangi 10%-nya. Baik Pak Timur, sebelum kita berlanjut ke obrolan berikutnya, akan saya sapa dulu masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, dan lebih istimewa bagi para diabetesi. Obrolan kita memang cukup menarik tentang pengaturan diet bagi diabetesi. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Timur tentang 3J, baru sampai J yang kedua. Yang pertama tadi jadwal makan, yang kedua adalah jumlah asupan kalori. Nah, kita akan lanjut dengan jumlah asupan kalori. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana penghitungan berat badan ideal untuk penentuan jumlah kalori. Nah, yang ingin ditanyakan Pak Timur, ketika diabetesi itu dalam kategori obesitas, bagaimana pengaturan atau penghitungan dietnya?
Terima kasih Pak Setio. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, untuk menghitung kebutuhan kalori bagi yang obesitas, yang pertama tadi kan setelah ditentukan atau ketemu berat badan obes, ya, itu ditambah dengan aktivitas. Jadi aktivitas dulu, misalnya aktivitas itu kalau yang istirahat misalnya bed rest itu kan 10% tambah 10%. Kemudian kalau yang ringan masih di bekerja di kantor, kemudian misalnya ya di aktivitas yang ringan-ringan itu normal itu ditambah dengan 20%. Nah, setelah itu baru dikurangi dengan faktor usia. Faktor usianya itu kan akan berpengaruh juga untuk kebutuhan asupannya. Jadi kalau ketika umur 40 sampai 49 itu dikurangi 5%. Nah, ya nanti ketika 50 sampai 69 dikurangi dari 10%-nya. Nah, kemudian baru ditambah dengan dikurangi lagi dengan yang obesitas tadi. Kalau misalnya obesitasnya resiko obesitas 1, yaitu 20%-nya. 20%-nya. Jadi perhitungannya gitu. Jadi kebutuhannya ada kebutuhan energi basal ketemu, dikurangi faktor umur, aktivitas ya ditambah aktivitas, faktor umur, baru dikurangi dengan berapa dia obesitasnya. Apa obesitas bisa, apa kalau kurang ya ditambah, kan itu. Berarti artinya gini Pak, kalau kita melihat masyarakat Jogja melihat dengan hitung-hitungan rumus ini kan memang agak rumit ya, bagi seorang diabetes ini mungkin rumit. Nah ini memang butuh konsultasi khusus langsung dengan ketemu langsung dengan konsultan gizi ya, atau dengan nutrisionis, sehingga penghitungan kebutuhan kalori itu bagi masing-masing personal itu akan berbeda. Berbeda tergantung dari hasil penghitungan body mass index gitu ya, atau berat badan ideal. Oke, baik Pak Timur. Selain hal itu tadi, misalkan gitu ya, tadi kan disampaikan misalkan terkait dengan jumlah kalori itu, misalkan itu memang dia diabetes, tetapi punya komplikasi. Apakah ada perhitungan lain? Iya, betul gitu? juga. Jadi nanti pengaruh juga dengan kebutuhan dari proteinnya, lemaknya, dan karbohidrat juga berpengaruh. Karena dengan adanya komplikasi tentunya kan kebutuhan asupannya juga berbeda. Nah, misalnya ketika nefropati diabetik ya, dengan gangguan ginjal, nanti kalorinya bisa lebih banyak. Kemudian proteinnya bisa tergantung, kalau akut ya 0,8 kg per badan per kalori, per kilogram per badan. Kemudian kalau sudah kronik ya 0,6 kg per badan kalikan berat badan. Artinya kan secara general itu tidak bisa diterapkan untuk masing-masing diabetes gitu ya, karena diabetes sendiri ada yang murni diabetes, ada yang sudah menderita komplikasi, atau mungkin yang faktor usianya lanjut sekali itu juga bisa ya Pak. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, dan terkhusus bagi penderita diabetes atau diabetesi, obrolan kita menarik. Nah, memang dengan obrolan ini mungkin masih pemahaman belum bisa 100% diterima. Untuk itu memang kami mempersilahkan kepada para masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para penderita diabetes yang menginginkan konsultasi gizi lebih lanjut, mungkin bisa mengakses layanan konsultasi gizi ya Pak Timur ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta atau Rumah Sakit Jogja di hari kerja dari jam 8 pagi ya Pak ya, jam 9 sampai jam kerja gitu ya, dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Baik, kita akan lanjut ke obrolan berikutnya Pak. Terkait dengan jumlah kalori ini Pak, apakah masih ada yang harus disampaikan ke masyarakat? Jadi selain kebutuhan kalori sudah ketemu, kemudian juga tadi kebutuhan protein tadi ya. Jadi protein tergantung dari apakah ini diabetes murni atau ada komplikasi. Jadi tadi saya sampaikan, nanti kita hitung tergantung dari apa yang menjadi komplikasi dari diabetes. Ya, kalau normal ya lebih enak ya, karena kebutuhannya kalau protein normal kan 10 sampai 20% ya, atau 1 kg betul dari total kalori. Nah, kemudian yang utama lagi yaitu karbohidrat. Ya, karbohidrat gunakan karbohidrat yang kompleks ya. Jadi ini kita sudah beralih ke jenis ya? Jenis makanannya atau belum? Jumlahnya tadi. Tadi kan masih jumlah kalorinya gitu ya. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, dan tentu saja bagi para penderita diabetes atau diabetesi, obrolan kita akan kita lanjutkan. Tadi sudah masuk pada C yang pertama, jadwal makan, dan yang C kedua adalah jumlah makan.
Masih berlanjut dengan yang jumlah makan. Kita kembali ke Pak Timur. Ya. Pak Timur, untuk terkait dengan jumlah makan, tentu saja ada perhitungan kebutuhan energi. Nah, bagaimana perhitungan kebutuhan energi yang bagus menurut seorang nutrisionis? Ya, terima kasih Pak Seto. Jadi untuk jumlah makanan tadi kan disampaikan. Yang pertama itu berkaitan dengan jenis kelamin ya, karena laki dan perempuan berbeda. Kemudian berat badan, tinggi badan, umur, aktivitas dan faktor stresnya tadi ya. Nah, ada 6 ya Pak ya. Ya, jadi setelah mengetahui berat badan idealnya, maka kita hitungkan dengan kebutuhan energi basalnya. Kalau misalnya laki-laki tadi misalnya dengan tinggi badan di atas 160 ya, misalnya kan berarti kan dengan BPI ya, udah ketemu misalnya kayak saya tadi kan 55,8 katakanlah ya, kemudian dikalikan ditambah dengan faktor aktivitas saya, aktivitas. Nah, kalau istirahat misalnya kayak di rumah sakit ini ditambah dengan 10%. Nah, kalau saya misalnya dengan aktivitas yang ringan, misalnya kerja di kantor dan sebagainya, itu ditambah dengan 20%-nya. 20%-nya. Nah, kemudian kalau misalnya ada faktor stres, kalau diabetes misalnya mondok itu kan ada komplikasi dan sebagainya, ada perhitungan sendiri. Kalau tidak ada komplikasi ya cukup ditambah dengan 10%-nya. Jadi kalau dia murni 10% ya. Ya. Nah, kemudian dikurangi. Nah, ini dikurangi dengan tadi umur tadi. Karena faktor usia itu kan pengaruh dengan asupan juga dengan kebutuhannya. Kalau usia di atas 40 sampai 49 itu dikurangi dengan 5% dari total kalorinya sudah ketemu tadi. Ya. Kemudian dikurangi juga dengan tadi koreksi berat badannya. Ketika misalnya obesitas ya, misalnya obesitas 1, ya dikurangi dengan 20%-nya. Itu baru ketemu dengan jumlah energi yang digunakan, yang diperlukan dalam tubuh seseorang gitu ya. Berarti pembahasan terkait dengan jumlah makanan dan kebutuhan energinya cukup Pak Timur, atau ada yang mau dijelaskan? Cukup. Jadi karena masing-masing diabetes kan berbeda ya, artinya itu silakan aja langsung ke konsul di baik masyarakat Jogja. Baik, menarik Pak Timur ya. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, terkait dengan penghitungan kebutuhan energi ini memang butuh simulasi, tidak hanya disimulasikan oleh nutrisionis, tetapi harus bersama-sama dengan diabetesi ya, dengan penderita diabetes, sehingga akan ketemu kebutuhan energi yang dibutuhkan oleh seorang diabetesi itu berapa kalori dalam sehari. Terkait nanti juga begitu sudah ketemu pasti akan ada penjadwalan makan, pembagiannya kalori per jam makannya berapa gitu ya Pak Timur. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, kita akan berlanjut kembali obrolan kita masuk ke C yang ketiga ya Pak Timur. Adalah jenis makanan. Bisa dijelaskan Pak Timur terkait jenis makanan? Sebelum ke jenis makanan itu tentunya dengan kebutuhan yang diperlukan ya. Tadi kan sudah kalorinya, dan sekarang kebutuhan gizinya itu kan ada protein, lemak, dan karbohidrat. Yang pokok itu yang ya, pokok 3 itu. ya. Nah, jadi untuk protein itu untuk para diabetesi yang artinya tidak ada komplikasi, itu 10% sampai 20% dari total kalori yang tadi sudah ketemu tadi ya. Misalkan 2000 ya, 2000 kalori kebutuhannya. Berarti dikurangi, bukan dikurangi, dikalikan 10%. 10%. Ya, 10% itu ketemu jenis proteinnya, baru dibagi 4. Karena dalam 1 gram kalori protein itu ada 4. Jadi 4 kalori. Ya, berarti kan dibagi 4, udah ketemu gram proteinnya. Nah, kemudian yang lemak itu kalau tidak ada komplikasi ya, itu 20 sampai 25%. Dari 20% sampai 20% dari total kalori. Ya, tapi perhitungannya karena dalam 1 kalori lemak itu ada 9 kalori. Jadi begitu ketemu tadi misal katakanlah 2000 ya, 2000 dikalikan 20% baru dibagi 9 kalori, ketemu berapa gram lemak. Nah, tapi disarankan ya, lemak yang tidak jenuh ya kan? Ya, seperti apa? Ya, seperti dalam lemak kacang-kacangan ya. Kemudian kalau buah-buahan ya kayak alpukat ya boleh, tidak apa-apa ya, kan bagus. Berarti lemak nabati gitu ya, kalau alpukat itu ya. Itu yang disarankan. Ya, kemudian yang utama lagi yaitu karbohidrat, karena karbohidrat ini berhubungan langsung dengan proses glukosa dalam tubuh. Yang langsung dimetabolisme menjadi gula ya. Iya. Jadi gunakan karbohidrat yang kompleks, ya, karena karbohidrat itu kan glukosa dapat dilepaskan dengan bertahap, tidak secara langsung. Ya. Dan contohnya dulu, contohnya nasi tidak apa-apa. Kemudian ya ubi tidak apa-apa.
singkong ya tidak apa, hanya sesuai kebutuhannya. Artinya gini, ya, untuk karbohidrat ini juga disesuaikan dengan indeks glikemiknya. Indeks glikemik adalah ukuran kecepatan bahan makanan yang digunakan tubuh menjadi glukosa. Jadi kita harus paham ya Pak, ya maksudnya jenis makanan ini ketika masuk tubuh itu akan seberapa cepat berubah menjadi gula, betul, gitu ya. Dan itu kalau lebih gampang mungkin kalau misalkan pakai Google sekarang udah gampang. Nah, gunakan yang indeks glikemik di bawah 55. Kecepatannya di bawah 55. Ya, itu kan ada itu ya. Misalnya kalau kacang-kacangan itu bagus. Asal tidak ada komplikasi ya. Ya bagus. Kemudian buah-buahan kayak ini jeruk itu tidak apa-apa, bagus di bawah. Nah, kemudian pisang ada 2. Kalau pisang raja itu indeks glikemiknya sedang. Di atas 55. Jadi 55 sampai 59. Karena faktor gulanya indeks glikemiknya ya? tinggi ya. Kemudian buah naga ya bagus, enggak apa-apa. Ya, itu di bawah 55. Itu gunakan itu saja. Jadi nanti masyarakat kalau misalnya semua makan sebenarnya boleh, hanya dilihat saja indeks glikemiknya aja. Ya, itu akan memenuhi dari kecepatan glukosa. Jadi kalau misalkan masyarakat mau mencari informasi terkait makanan kategori indeks glikemik tinggi, sedang, rendah, itu di Google banyak ya Pak ya, banyak ya, maksudnya tidak harus ketemu dengan nutrisionis pun bisa gitu. Bisa kalau misalnya ada ya. Nah, dan yang utama lagi gunakan karbohidrat sederhana. Ya sukrosa misalnya gula pasir, gula jawa itu hanya 5% dari total persentase dari kebutuhan karbohidratnya. Jadi tidak ditekan sedikit mungkin ya. Sedikit mungkin. Kenapa? Karena kecepatannya terlalu cepat sekali. Masuk tubuh langsung diserap, langsung jadi energi gitu ya. Iya betul. Nah itu yang ketika tubuh insulinnya bermasalah akan diberi darat, jadi akan cepat naiknya. Akan menaikkan kadar gula darahnya cepat sekali gitu ya. Baik Pak Timur, ini terkait dengan jenis makanan tadi ada 3 makanan pokok ya Pak Timur ya. Betul, protein, karbohidrat, dan lemak gitu ya. Yang memang harus diperhatikan banget penghitungannya oleh para diabetisi gitu ya. Selain 3 ini, ada hal lain yang mau disampaikan Pak Timur terkait dengan jenis makanan? Saya kira paling selain itu juga natrium ya, garam. Natrium. Ya, garam itu juga harus diperhatikan karena maksimal sehari hanya 2.300 mg ya. Itu jangan akan pengaruh juga. Sebelum dibahas, kalau natrium artinya garam itu kalau di masyarakat itu yang bayangannya adalah garam dapur, garam prosok. Garam natrium yang dimaksud di sini yang seperti apa Pak? Ya, itu betul juga. Jadi kandungan dari natrium yang paling banyak kan di garam dapur itu. Nah, kemudian di bahan-bahan pengawet itu juga banyak. Nah, kalau makanan kaleng nanti dilihat aja kalau ada natrium plus itu berarti kan tinggi. Berarti itu memang agak dihindari. Agak dihindari ya. Itu yang perlu diperhatikan juga. Ya. Jadi begitu Mas. Jadi natrium itu tidak melulu asalnya dari garam. Garam dapur itu maksud saya gitu ya. Baik gitu. Ada hal lain yang mungkin disampaikan Pak Timur terkait jadi dalam pengelolaan tadi kita sampaikan bahwasanya memang faktor utama dari diet itu ya, yaitu diabetes harus betul-betul sesuai dengan asupannya. Jadi karena tadi kadang-kadang itu yang sering J terakhir itu, yang tidak jujur itu loh. Yang baru 3 tadi. Kan baru 3 ya Pak ya, kita baru 3, berarti yang 4-nya di keep dulu ya. Jadi kan kita baru sampai ke jadwal makan. Jadwal makan tadi 3 kali sehari, yang makan utama ditambah 3 kali selingan, jadi total 6. Kemudian jumlah makanan. Jumlah makanan tadi tergantung dari perhitungan kebutuhan energi gitu ya. Berdasarkan tadi 6 hal itu tadi ya, jenis kelamin. Jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, aktivitas dan faktor stres. Itu ada 6 itu. Dan yang ketiga tadi adalah jenis makanannya. Ada 3 makanan pokok itu ya, karbohidrat, protein dan lemak. Nah, kemudian sekarang J yang keempat, pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri. Itu biasanya susah Pak ya. Ketika misalnya pagi sudah sarapan ya. Sudah sarapan dan kepinginnya aktivitas teratur karena memang untuk aktivitas teratur misal olahraga itu kan dapat meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh. Jadi dengan aktivitas insulinnya itu akan meningkatkan kemampuan insulinnya ya untuk bekerja memecah gula gitu ya. Cuma kadang-kadang itu setelah sarapan jam 6 kan istirahat dulu 1 jam ya bagus. Kemudian sepeda lah
30 menit. Ketika lihat warung soto rame, hampir. Jadinya nggak jujur gitu ya. Nggak jujur. Itu yang kadang-kadang ya. Harusnya kan sudah makan utama pagi selingannya jam 9, 3 jam berikutnya gitu toh. Dan selingannya bukan lagi makan pokok gitu ya Pak. Ya, kalau soto kan makanan pokok ya. Masih tambah es teh, masih tambah yang lain gitu ya Pak. Iya. Artinya untuk menjaga kejujurannya itu kan akan sulit ya. Jadi gitu ya. kalau misalkan bisa jujur akan lebih bagus. Karena memang harus benar-benar namanya juga diabetes itu sudah berkebutuhan. Memang kebutuhannya dietnya harusnya diatur benar-benar seperti ini. Nah, selain jujur itu Pak, kalau misalkan mungkin seorang nutrisionis atau dokter itu kan akan tahu ini pasien jujur atau tidak gitu ya Pak. Akan terlihat dari mungkin fluktuasinya gula darahnya juga. Iya, itu pasti akan kelihatan. Iya, itu seperti itu ya. Baik itu Pak. Nah, mungkin ada melenceng dari topik bahwa ini kan tadi pengaturan diet bagi diabetes atau diabetesi itu ada 3J plus tadi ya. Plusnya yang keempatnya adalah jujur gitu ya. Jujur. Nah, ini kan pada penderita diabetes yang notabene-nya mungkin memang pure menderita diabetes. Ya, betul. Nah, kalau misalkan pada kehamilan Pak, diabetes kehamilan itu sama. Ada penambahan sendiri dalam jumlah kalorinya. Karena kan untuk kebutuhan janin gitu ya. Jadi ada penambahan termasuk dengan proteinnya. Intinya artinya begitu ketika seseorang penderita diabetes dalam kondisi hamil konsultasi juga harus karena itu harus ketepatan kan pengaruh dengan jangan sembarangan karena memang nafsu makan pada penderita pada ibu hamil itu akan lebih tinggi ya. Terutama di semester 2 3 gitu ya Pak ya. Sehingga memang perlu konsultasi kepada Pak Timur. Baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan teruntuk para diabetesi di sekitar Jogja, seputaran Jogja dan sekitarnya, obrolan kita dengan nutrisionis Rumah Sakit Jogja dan juga edukator pada penderita diabetes mellitus, yaitu Bapak Timur Haryadi, pagi hari ini sudah pada sesi akhir, di mana tadi sudah bisa kita simpulkan bersama bahwa penderita diabetes atau diabetesi ini memang harus benar-benar patuh terhadap aturan-aturan atau pengaturan gizi bagi pada penderita diabetes, terlebih pada penderita diabetes yang memiliki komplikasi ya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang 3J plus dan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan untuk selanjutnya mungkin dari Pak Timur bisa menyimpulkan dari obrolan kita ini pengaturan diet bagi diabetes ini apa yang mau disampaikan Pak Timur kepada masyarakat Jogja khususnya para diabetesi. Terima kasih ya. Para diabetesi kami harapkan yaitu untuk melakukan diet secara sehat, artinya sesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, utamanya gunakan dengan bahan makan yang indeks glikemiknya rendah. Disertai dengan aktivitas fisik secara teratur minimal 30 menit sehari. 30 menit sehari ya. Jalan-jalan tidak apa-apa ya, memang 30 menit sehari. Karena akan dapat meningkatkan sensitivitas insulin dalam tubuh. Yang kedua, diabetes harus kontrol rutin. Artinya juga periksa air itu harus gula darahnya periksa cek. Ya, artinya dengan juga harus berubah sesuai dengan resep dokter ya. Itu harus karena tidak boleh mengobati diri sendiri itu ya. Ya, kemudian yang ketiga yaitu peran keluarga juga Mas. Jadi kadang-kadang peran keluarga juga harus sebagai pendamping diabetes gitu karena kan dietnya kan pasti ada mengurangi gula dan sebagainya kan kalau secara padahal kalau dihitung dengan artinya kalau digunakan secara benar ya masih enak juga merasakan. Berarti pendamping ini sebagai kontrol ya. Kontrol ya, sebagai betul. Kontrol juga untuk dalam dalam pematuhan kepatuhan terhadap dietnya ini. Sehingga bisa diabetesi bisa menikmati hidup yang lebih baik dan berkualitas. Itu pasti yang dapat. Ada saran lain misalkan apakah biar merasa tidak sendirian bahwa diabetes ini juga ada temennya, kemudian saling sharing, mungkin ada saran untuk masuk ke dalam komunitas? Dalam komunitas ada, kebetulan kan kami ini di Rumah Sakit Jogja itu sudah ada komunitas Persadia, sudah tahun berapa ya, sudah lama sekali ya.
Hanya kemarin kan agak fokus dalam pandemi itu ya. Ya, besok kita aktif lagi. Jadi nanti edukasi akan kita lakukan terus-menerus supaya kualitas hidup daripada diabetes dengan edukasi terstruktur dan memang spesifik kepada para diabetesi gitu ya Pak ya. Biar kualitas hidupnya lebih baik. Ya, baik gitu saja. Kalau misalkan menghendaki konsultasi dengan ahli gizi Rumah Sakit Jogja bagaimana Pak? Dipersilahkan langsung aja ya. Bisa akses layanan gitu ya. Iya, betul. Akses layanan. Baik, terima kasih Pak Timur atas waktunya dan penjelasannya. Masyarakat Jogja dan sekitarnya khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja dan terkhusus untuk para diabetesi. Obrolan kita cukup menarik dan mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat Jogja dan sekitarnya khususnya para diabetesi. Dan jangan lupa tadi yang disampaikan 3J+, jadwal makan, kemudian jumlah makanan, kemudian yang ketiga jenis makanan, dan yang keempatnya adalah jujurlah pada diri sendiri. Dan selain itu yang sudah disimpulkan oleh Pak Timur, jangan lupa tetap kontrol rutin, konsultasi ke dokter, konsultasi ke nutrisionis, konsultasi kepada farmasis gitu ya terkait obat, dan juga jangan lupa peran penting lainnya adalah keluarga sebagai pendamping, sebagai kontrol untuk kepatuhan penderita diabetes dalam hal obat, dalam hal nutrisi dan sebagainya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Seto Hartono pamit undur diri. Kita akan ngobrol kembali di lain waktu dengan topik kesehatan dan layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta. Saya Seto pamit undur diri. Selamat siang dan salam sehat. Tetap semangat.